Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Hanim dari NIM 13-2019-020, mahasiswi Universitas Islam UKI, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Hukum Pajak, Bapak dosen Ari Fernandes MSI, dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan membahas materi presentasi mengenai sumber-sumber penerimaan negara. Sebelum kita memasuki materi, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai sumber-sumber penerimaan negara. Dalam sumber-sumber penerimaan negara, pembiayaan pembangunan dan pengeluaran negara itu pasti perlu yang namanya uang. Karena uang itu merupakan syarat mutlak agar suatu pembangunan bisa berjalan dengan lancar dan berhasil. Yang biasanya dan sering kita pertanyakan, ya teman-teman, nah dari mana sih uang yang sangat banyak itu diperoleh oleh negara? Sumber pendapatan negara itu diperoleh dari 1. Penerimaan pajak. Yang kedua yaitu penerimaan non pajak. Nah, yang pertama yaitu penerimaan pajak. Pajak itu sebagai sumber pendapatan utama dari suatu negara. Sumber tersebut berasal dari pajak dari 7 sektor. Yang pertama yaitu pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu dikenakan kepada yang wajib pajak. Yang kedua yaitu pajak pertambahan nilai. Nah, pajak pertambahan nilai pajak yang dikenakan atas pabean dari pengusaha. Yang ketiga yaitu pajak penjualan atas barang mewah. Teman-teman tahu tidak apa sih contoh dari penjualan atas barang mewah? Sepertinya banyak yang tahu ya. Nah, contoh dari pajak penjualan atas barang mewah yang pertama yaitu kendaraan bermotor, kendaraan bermobil, apartemen, angkutan umum, dan rumah kosan dan lain-lain. Yang keempat yaitu pajak bumi. Nah, yang keempat yaitu pajak bumi. Pajak bumi itu dikenakan dari atas tanah dari pemerintah agar dapat keuntungan. Yang kelima yaitu pajak ekspor. Pajak ekspor itu pajak yang dikenakan oleh pemerintah. Yang keenam yaitu pajak perdagangan internasional, bea cukai,
pajak perdagangan. Pajak perdagangan. Bea. Dan yang ketujuh, pajak perdagangan cukai dan lain-lain. Nah, itu tadi penjelasan dari penerimaan pajak mengenai 7 sektor pajak tadi. Yang kedua yaitu penerimaan non-pajak. Nah, pendapatan dari penerimaan non-pajak biasanya itu bersumber pada pendapatan non-pajak yang terdiri dari keuntungan badan milik usaha negara atau BUMN yang biasa kita sebut ya teman-teman. Nah, ada juga teman-teman dari pengolahan sumber daya alam, terutama dari pinjaman, dari barang sitaan, terus dari percetakan uang dan sumbangan dan lain-lainnya. Nah, berikut contohnya dari pendapatan non-pajak. Yang pertama yaitu sumber penerimaan dari barang yang dikuasai oleh negara milik pemerintah. Sumber penerimaan dari barang-barang dari barang tadi yang dikuasai oleh negara atau pemerintah. Nah, maksudnya barang milik negara yang disewakan kepada pihak swasta, kemudian sewanya tadi masuk dalam kas negara dari rata-rata yang dikuasai oleh negara dan pemerintah. Dan yang kedua yaitu perusahaan yang melakukan monopoli dan oligopoli ekonomi. Yang kedua yaitu perusahaan yang melakukan monopoli dan oligopoli ekonomi. Nah, salah satu sumbernya yaitu keuntungan pajak yang dari perusahaan besar dan sebagai keuntungan dari yang disisihkan oleh pembiayaan suatu negara. Yang ketiga yaitu harta telantar. Nah, harta telantar di sini yaitu harta peninggalan yang dianggap tidak ada seorang pun yang mengajukan barang tersebut. Nah, dalam hal itu teman-teman, negara itu berhak mengumumkan bahwasanya harta telantar tadi itu tidak ada yang namanya dari ahli warisnya. Maka harta tersebut tidak bisa dikenakan atau diambil alih kepada siapapun, maka akan diambil alih oleh negara. Nah, adapun yang keempat, yaitu denda yang dijatuhkan untuk kepentingan umum. Nah, denda yang dijatuhkan untuk kepentingan umum. Untuk
untuk kepentingan maksudnya denda yang biasanya itu dalam hal kepentingan umum tadi biasanya teman-teman ya berupa yang namanya saham atau pembayaran yang telah disepakati. Contohnya ya teman-teman ya. Nah, contoh yaitu seperti yang dilakukan yang namanya barang lelang. Lelang teman-teman. Nah, adapun yang kelima, adapun barang yang kelima yaitu retribusi dan iuran. Nah, retribusi dan iuran. Nah, retribusi dan iuran itu merupakan dana yang dipungut dari jasa negara. Adapun yang terakhir tadi yang lanjutan dari penerimaan pajak yaitu hibah. Nah, teman-teman ada yang tahu tidak? Apa sih itu hibah? Sepertinya ada yang tahu ya. Di sini saya akan jelaskan itu bahwasanya hibah itu teman-teman merupakan pemberian yang diberikan kepada pemerintah. Nah, pemberian yang diberikan kepada pemerintah. Pemberian yang diberikan kepada pemerintah. Nah, yang sifatnya itu pinjam. Nah, yang sifatnya pinjam teman-teman. Yang sifatnya pinjam, melainkan sifat yang sukanya tanpa ada kontrak. Nah, sukanya itu tidak ada kontrak teman-teman. Nah, uang biasanya digunakan untuk membangun keperluan dari negara tersebut. Nah, terutama teman-teman dari sumber penerimaan dari penghasilan negara. Nah, selanjutnya teman-teman ya, pada umumnya teman-teman, negara itu mempunyai sumber yang namanya penghasilan, terutama ada 5 teman-teman. Nah, ada 5 teman-teman. Yang pertama yaitu bumi, air, dan ruang angkasa. Nah, terus yang kedua yaitu pungutan. Yang ketiga yaitu penerimaan negara. Penerimaan negara bukan pajak, teman-teman. Yang keempat yaitu hasil perusahaan negara. Hasil perusahaan negara. Dan yang kelima yaitu dari sumber lain. Nah, seperti teman-teman ya, contohnya yaitu percetakan uang, bon, dan simpan pinjam. Materi selanjutnya yaitu yang pertama mengenai pendapatan penerimaan negara dari bumi, air, dan kekayaan alam. Nah, penerimaan
negara dari bumi air dan kekayaan alam. Nah, menurut pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam suatu negara dan dipergunakan untuk rakyat. Kemudian, menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa pokok agraria atau UUPA bahwasanya seluruh bumi, air, dan kekayaan alam di ruang angkasa termasuk alam yang di wilayah Indonesia itu sebagai karunia Tuhan atau karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bumi, air, dan seluruh ruang angkasa tersebut itu dimiliki Indonesia dari kekayaan nasional. Maka dalam penjelasan UUPA menurut hukum pokok agraria tadi itu ditentukan dalam pasal 33 ayat 3 itu karena bahwasanya itu untuk mencapai yang ditentukan dalam pasal 33 ayat 3 tadi, karena bangsa Indonesia itu teman-teman, terutama negara kita itu bertindak teman-teman sebagai pemilik tanah, yang lebih tepatnya itu negara itu sebagai badan penguasa. Terus dari sudut inilah kita bisa melihat teman-teman bahwa dalam pasal 2 ayat 1 tadi bahwasanya bumi, air, dan kekayaan alam di ruang angkasa kita yang ada di dalamnya itu dikuasai oleh negara, teman-teman. Maka dapat dikatakan dikuasai itu sebagai dari pasal tadi bahwasanya itu bukan berarti dimiliki, teman-teman, melainkan dia itu memberi wewenang kepada negara sebagai pemersatu dari kelompok manusia dari bangsa Indonesia tadi. Terus adapun di antaranya yang pertama yaitu menyelenggarakan pemerintah. Menyelenggarakan pemerintah. Nah, dari penggunaan tersebut, persediaan dan pemerintahan maksudnya itu bahwa dengan adanya tersebut itu bisa teman-teman memakmurkan kebahagiaan dan keadilan bagi seluruh rakyat dan negara agar masyarakat dan itu bisa adil dan makmur. Adapun yang kedua, teman-teman. Nah, yang kedua itu teman-teman itu menentukan dan mengatur. Mengatur hak-hak. Mengatur hak-hak yang dapat dimiliki dari atas bumi, air,
dan ruang angkasa. Adapun yang ketiga, teman-teman, yaitu menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dan perbuatan. Nah, mengatur hubungan hukum untuk orang dan pembuatan hukum itu mengenai bumi, air, dan kekayaan alam di ruang angkasa. Nah, maka dapat dijelaskan dari pasal 33 ayat 3 tadi bahwa kekuasaan negara dimaksudkan untuk mengetahui semua yang ada di bumi, teman-teman, dari air, terus ruang angkasa. Jadi baik itu hak oleh orang lain ataupun tidak, itu kekuasaan negara yang pasti itu mengenai tanah yang sudah dimiliki orang tersebut. Artinya negara telah memberi hak atas dari batas kekuasaan negara tadi tentang pasal 33 ayat 3 tadi, teman-teman. Nah, adapun isinya tadi dari hak tersebut tentang pembatasan itu dinyatakan dari pasal pasal 4 mengenai tentang menguasai negara, bumi, air, dan kekayaan alam, bahwa negara yang tidak menjadi tanah kepada pihak swasta itu baru sesudah itu berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960, teman-teman, dari tanah partikeler dan yang telah dihapuskan. Jadi kesimpulannya bahwa pemerintahan negara di bumi, air, dan kekayaan alam di ruang angkasa, termasuk kekayaan alam kita, itu berupa hasil dari penerimaan negara, dari pemberian hak-hak pengguna atas bumi, air, dan kekayaan alam. Nah, seperti contoh di sini. Nah, contohnya di sini yaitu minyak bumi. Nah, minyak bumi itu termasuk dari kekayaan alam, dari bumi. Nah, terus ada lagi yang namanya gas alam. Nah, gas alam juga termasuk dalam kekayaan alam dari bumi tadi. Terus ada lagi yang namanya hasil dari pertanian, pertanian, terus peternakan, ada lagi yang namanya perikanan dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang kedua mengenai penerimaan negara dari pungutan-pungutan. Penerimaan negara dari pungutan-pungutan. Nah, penerimaan negara dari pungutan-pungutan itu terdiri dari 7 pungutan, teman-teman. Ada 7 pungutan. Teman-teman ada yang tahu tidak apa saja sih 7 pungutan tersebut? Nah, di sini akan saya jelaskan bahwasanya yang pertama dari 7 tadi, yang pertama yaitu pajak. Di sini teman-teman ada yang tahu tidak apa sih pajak itu? Sepertinya teman-teman ada yang tahu juga ya mengenai pajak. Nah,
pajak di sini yaitu merupakan pungutan wajib. Pungutan wajib yang dibayarkan oleh rakyat untuk kepentingan umum dan kepentingan masyarakat, teman-teman. Kepentingan umum dan masyarakat umum, teman-teman. Itu teman-teman ya. Rakyat yang membayar pajak itu tidak akan merasakan dari manfaat kita membayar pajak, teman-teman. Maka secara langsung pajak itu akan digunakan untuk kepentingan umum dan masyarakat, bukan kepentingan pribadi, teman-teman. Hal ini, teman-teman, dapat dilihat dari yang biasa kita sebut APBN atau anggaran pendapatan belanja negara. Penerimaan pajak itu dari tahun ke tahun itu meningkat, teman-teman. Cara meningkatkan pajak negara dari sektor tersebut itu diantaranya yang pertama yaitu dia perluas wajib pajak, teman-teman. Dia tuh perluas wajib yang namanya pajak, teman-teman, atau UUP. Terus ada juga namanya maksudnya yang perluas wajib itu maksudnya, teman-teman, dia itu mewajibkan. Harus kita nih pajak gitu. Itu namanya perluas wajib pajak, teman-teman. Terus yang kedua yaitu penyempurnaan wajib pajak. Penyempurnaan wajib namanya pajak, teman-teman. Pajak. Terus yang ketiga, penyempurnaan administrasi pungutan pajak, teman-teman. Penyempurnaan administrasi pajak. Maka dari sumber penerimaan pajak yang diberlakukan sekarang, yang diantaranya yaitu yang pertama yaitu pajak penghasilan, yang kedua pajak pertambahan nilai barang dan jasa dari pajak penjualan barang mewah, terus yang ketiga pajak bumi dan pembangunan, yang ketiga pajak material, dan yang kelima yaitu pajak ekspor. Adapun yang kedua yaitu bea. Bea di sini, teman-teman, ada yang tahu tidak? Ada berapa sih bea itu? Bea di sini, teman-teman, ada dua, teman-teman. Bea itu ada dua. Yang pertama bea masuk, dan yang kedua yaitu bea keluar. Teman-teman, ada yang tahu tidak apa sih namanya bea masuk itu? Sepertinya teman-teman ada yang tahu ya mengenai bea masuk. Di sini bea masuk itu merupakan bea yang dipungut dari jumlah harga barang yang dimasukkan ke daerah pabean. Maksudnya
untuk dipakai teman-teman. Nah, bea yang masuk, bea yang masuk dipungut ke daerah, ke daerah pabean untuk dipakai. Nah, dipakai. Nah, sedangkan bea keluar itu merupakan bea yang dipungut dari jumlah harga barang yang dikirim dari luar daerah Indonesia terutama, dan itu teman-teman dihitung berdasarkan tarif. Nah, bea itu sekarang itu ditinjau teman-teman dari pemerintah dan keluar juga untuk beberapa jenis barang tertentu yang sudah ada dan akan dihapuskan teman-teman melalui kebijakan Menteri Keuangan. Maka kita ulangi lagi teman-teman, bea keluar tadi merupakan bea yang dipungut dari bea yang dipungut dari jumlah harga barang, harga barang dari beberapa jenis. Nah, jenis barang dari luar tadi teman-teman. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai bea tadi kan ada dua. Yang pertama tadi kan bea masuk dan yang kedua tadi bea keluar. Nah, yang bea masuk tadi kan membahas mengenai daerah pabean. Pasti masih keliru kan, apa sih namanya daerah pabean itu? Nah, saya sudah menuliskan mengenai daerah pabean, bahwasanya daerah pabean itu merupakan daerah yang ditentukan batas pemerintahan untuk dan sebagai garis pemungut bea. Nah, maka dapat dijelaskan bahwasanya daerah pabean itu merupakan daerah yang ditentukan dari batas pemerintahan batas tersebut yang digunakan sebagai garis untuk memungut bea. Nah, bisa kita lihat yang terkecuali itu Kepulauan Sabang. Nah, Kepulauan Sabang ini teman-teman, nah, dia itu termasuk ke dalam daerah pabean teman-teman. Nah, adapun yang ketiga itu teman-teman yaitu cukai. Nah, teman-teman ada yang tahu tidak mengenai cukai? Nah, cukai itu merupakan pungutan yang dikenakan atas barang tertentu yang berdasarkan tarif yang sudah ditetapkan. Nah, jadi cukai tadi yaitu pungutan yang dikenakan, pungutan yang dikenakan dari barang-barang tertentu, dari barang-barang tertentu berdasarkan tarif. Nah, berdasarkan tarif teman-teman. Nah, untuk masing-masing jenis barang tersebut. Nah, contoh di sini, contoh dari cukai teman-teman. Teman-teman ada yang tahu tidak contoh dari cukai ini? Nah, contoh dari cukai ini teman-teman yaitu gula. Gula itu teman-teman termasuk dari cukai. Nah, terus lagi ada yang namanya tembakau teman-teman. Nah, tembakau. Terus ada lagi yang namanya bensin. Kan bensin ini kita
kita pergunakan sebagai untuk mengisi kendaraan kita untuk berpergian kan, pasti menggunakan bensin teman-teman. Terus ada lagi yang namanya minuman keras. Baik, saya lanjutkan lagi mengenai contoh cukai tadi. Bahwasanya tadi kan contohnya tadi mengenai gula, tembakau, bensin, dan minuman keras. Nah, kan biasanya minuman keras itu kan ada saat dan biasanya itu minuman keras itu diperjualbelikan oleh atau oknum-oknum yang memang mencari keuntungan untuk mendapatkan hasil. Maka dari itu kebanyakan orang itu menjual namanya minuman keras. Berikutnya itu ada yang namanya yang keempat, retribusi teman-teman. Nah, yang keempat yaitu retribusi. Retribusi di sini yaitu pungutan yang dilakukan. Nah, pungutan yang dilakukan. Pungutan yang dilakukan yang berhubungan. Nah, yang berhubungan dengan jasa dan fasilitas. Yang diberikan oleh pemerintah secara langsung, dan nyata, kepada pembayar. Pembayar teman-teman. Contohnya di sini yaitu retribusi perda. Retribusi perda. Terus lagi ada lagi yang namanya tuh pasar. Nah, pasar. Ada lagi yang namanya tuh angkutan jalan raya. Angkutan jalan raya. Terus ada lagi yang namanya itu pemberi materai atau pemberi material daerah. Nah, pemberian atau pemberi material daerah. Terus adapun yang kelima teman-teman, ada yang namanya itu iuran. Nah, teman-teman ada yang tahu tidak mengenai iuran? Nah, iuran di sini teman-teman, pungutan yang dilakukan berhubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung nyata kepada kelompok atau golongan pembayar. Nah, maka kita diperjelas lagi teman-teman ya, bahwasanya iuran tadi merupakan pungutan yang dilakukan. Nah, pungutan yang dilakukan dengan suatu jasa. Nah, dengan suatu jasa atau fasilitas. Nah, atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, yang diberikan oleh pemerintah. Nah, secara nyata, langsung juga, nyata dan langsung.
Contoh di sini ada yang namanya itu iuran televisi. Nah, iuran televisi. Terus yang keenam yaitu ada yang namanya pungutan sumbangan. 6. Pungutan sumbangan. Langsung saya teman-teman. Sumbangan. Nah, pungutan sumbangan di sini yaitu pungutan yang dilakukan guna untuk pengumpulan dana untuk suatu tujuan tertentu yang termasuk ke dalam kas negara. Nah, jadi sumbangan tadi merupakan pungutan yang dilakukan. Pungutan yang dilakukan. Nah, pungutan yang dilakukan untuk mengumpulkan dana. Nah, mengumpulkan dana. Contoh di sini, contoh yang biasa kita lihat di kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya kan kalau di kampus, terutama kampus-kampus kita, biasanya kan kalau sumbangan itu diberikan untuk orang-orang yang memang memerlukan uang. Nah, sumbangan di sini ada. Baik, saya lanjutkan lagi mengenai sumbangan. Contoh dari sumbangan yaitu sektor wajib. Contohnya itu sektor wajib pemeliharaan dan pembangunan prasarana. Pembangunan prasarana. Nah, itu ada pada tahun 1966 di Jakarta, teman-teman. Terus ada lagi yang ketujuh yaitu pungutan iuran. Pungutan liar maksudnya. Nah, adapun yang ketujuh yaitu teman-teman pungutan liar atau pungli, teman-teman. Pungutan liar atau pungli, teman-teman. Nah, pungutan liar atau pungli di sini yaitu pungutan yang dilakukan berdasarkan suatu peraturan. Nah, pungutan yang dilakukan berdasarkan peraturan hasil tidak dimasukkan. Nah, hasil tidak dimasukkan ke dalam kas negara. Adapun contohnya, teman-teman ada yang tahu tidak? Apa sih contoh dari pungutan liar tersebut? Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh dari pungutan liar tersebut. Nah, di antaranya yaitu yang sering kita lihat di televisi, terutama terjadi yang namanya penipuan. Nah, penipuan teman-teman. Penipuan tadi termasuk dari pungutan liar tadi, teman-teman. Nah, ada lagi yang namanya korupsi, teman-teman. Nah, korupsi. Ada lagi yang namanya itu pemerasan. Nah,
Pemerasan. Nah, ada lagi yang namanya itu kita itu dimintai uang apa namanya tuh? Parkir. Nah, ada kan kita terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus ada lagi yang namanya kita dipinta lagi dana parkir di kampus berbayar. Nah, ada lagi namanya tuh yang tadi namanya tuh pembayaran tadi. Nah, pembayaran parkir kampus berbayar. Ada lagi juga pungutan liar lainnya, yaitu yang sering terjadi terutama ya teman-teman, denda. Nah, denda pasti termasuk dari pungutan liar, karena jika denda tadi tidak dilakukan maka tidak akan terjadi namanya pungutan liar. Nah, maka kita bisa melihat bahwasanya pungutan liar itu contohnya ada penipuan, terus ada lagi namanya korupsi ya teman-teman, terus ada lagi pemerasan terutama lagi, terus ada lagi namanya tuh pembayaran parkir dari kampus yang berbayar, terus ada lagi juga denda karena hukuman, karena dihukum. Biasanya kan contoh dari denda hukum itu misalnya kita tidak tepat waktu dalam melaksanakan ataupun melakukan pekerjaan, maka akan mendapatkan denda, terutama seperti biasanya kita lihat tuh misal kita itu membayar denda menggunakan uang terutama, terus menggunakan yang namanya tuh jenis-jenis yang berhubungan dengan denda tadi teman-teman. Baik, dan saya lanjutkan lagi materi yang ketiga, yaitu mengenai penerimaan pajak dari penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan pajak dari penerimaan negara, bukan pajak. Nah, menurut pasal, ada pasal teman-teman. Menurut pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 itu telah menegaskan bahwasanya segala tindakan yang dilakukan untuk menempatkan beban kepada rakyat, contohnya pajak. Oleh karena itu penerimaan pajak yang dikenakan di luar itu menetapkan beban kepada rakyat yang harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar. Untuk itu pada tahun 1997 itu diberlakukan Undang-Undang nomor 20 tahun 1997 tentang penerimaan bukan pajak atau UPNBP. Terus dalam undang-undang itu terdapat 7 jenis penerimaan PNBP. Nah, pada pasal
tersebut, yaitu diantaranya, yaitu yang pertama, yaitu penerimaan yang bersumber dari pengeluaran dana, dari pengeluaran dana pemerintah. Nah, yaitu yang pertama, yaitu ada penerimaan jasa, giro, terus ada juga yang namanya penerimaan sisa-sisa anggaran dari pembangunan dan sisa-sisa anggaran dari rutisiar. Nah, terus juga ada yang kedua, yaitu penerimaan dari pemanfaatan. Nah, terus ada yang kedua tadi, penerimaan dari pemanfaatan. Nah, penerimaan dari pemanfaatan dari sumber daya alam, teman-teman. Nah, di antaranya yaitu ada yang namanya tuh royal di bidang perikanan, terus juga ada namanya royal di bidang kehutanan, dan juga ada lagi yang namanya royal dalam bidang pertambangan yang terkecuali seperti minyak, terus gas bumi, karena itu telah diatur oleh undang-undang pajak dari penghasilan. Nah, royalti tadi teman-teman, royalti tadi teman-teman itu merupakan pembiayaan yang diterima. Nah, pembiayaan yang diterima oleh negara, teman-teman, oleh negara yang berhubungan dengan pemberian izin. Nah, pemberian izin. Nah, atau telah ditaati dari negara tersebut kepada pihak lain untuk dimanfaatkan atau mengarahkan kepada kekayaan negara, contoh dari negara bagian tersebut. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan tadi kurang dimengerti ataupun kurang dipahami. Saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada Bapak dosen bisa dimaklumin. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Erlin Tri Apresianita. Kepada Erlin saya persilahkan.